dan menurut gue kalau dibanding ujian restoran, ujian perhotelan jauh lebih gampang menurut gue ya. Minasan konnichiwa, Pau desu. Oke guys, gue sekarang lagi ada di Hakata ya. Sekarang di belakang gue ini ada mana sih? Ini, oh ya ini Hakata Kokusai Kaigiba. Ini tempat apa ya? Kongres internasional, dan gue di sini bukan pergi kongres tapi pergi rapat, tapi gue ada ujian. Kali ini gue ikut ujian apa ya? Ujian restoran Gaisokugyo, dan gue udah nyampe di tempatnya. Ujiannya itu sekitar jam 12:30 sih nanti, tapi gue udah nyampe di sini jam 12 kurang. Bukan, ujiannya jam 12:30, pendaftarannya jam 12:30 ya. Jadi gue sengaja datang lebih awal ya, takutnya nanti karena gue nggak tahu tempatnya nanti nggak cukup waktu, jadi gue datang lebih awal. Nah sekarang gue udah ada ya di lokasi ujiannya ya, dan gue belum tahu ada di mana. Kalau nggak salah gue di lantai 5. Sekarang gue mau cek dulu tempat ujiannya. Oke, let's go. Oke, gue udah nyampe ya di ruang tempat ujiannya. Ini di lantai 5. Di sini ada ditulis ya. Di sini ada OTAF, kelihatan di sini ada OTAF. Nah, ujiannya itu ada di sini. Dan ruangannya lumayan sih, tapi gue tadi nggak sempat nyorot lantai 1 sama lantai 4 sampai lantai 4. Jadi ruangan di atasnya kayak gini. Oke, action, gue udah selesai ya ujiannya. Tadi gue itu setelah ujian tadi gue pergi dulu ya, muter-muter dulu. Tadi gue ada nemu teman orang Vietnam, jadi gue muter-muter dulu, jadi nggak bisa langsung bikin video reviewnya. Nah, karena sekarang udah malam ya, itu udah sekitar hampir jam 7 sekarang, 3 menit lagi jam 7. Jadi gue pengen ngasih review kepada teman-teman tentang ujian bidang restoran ya. Ya, dan buat teman-teman itu yang pengen tahu ya, kalau itu untuk jumlah soalnya ada 45 soal ya, di situ nyampur memang tentang semua materinya, tentang customer service, terus pengolahan makanan sama kebersihan makanannya, dan terus ada beberapa ujian prakteknya. Praktek di sini memang maksudnya bukan praktek turun lapangan ya, tapi memang seperti gambar-gambar gitu ya. Jadi nanti langkah apa aja sih yang harus diambil, nah seperti itu. Nah jadi ya untuk ujiannya sendiri ada 45 soal, dan waktu ujiannya itu selama 80 menit ya. Bagi gue itu sebenarnya 80 menit itu cukup singkat ya, karena ujiannya itu memang manual ya, maksudnya itu pakai kertas, beda sama ujian yang itu, ujian perhotelan. Kalau ujian perhotelan kan itu mereka pakai tab, jadi tinggal milih-milih gitu aja. Dan kalau untuk ujian Gaisokugyo ini itu ada 3 pilihan ya, bukan marubatsu ya kayak ujian subjektif gitu, tapi cuma 3 A, B, C aja. Beda sama ujian perhotelan. Ujian perhotelan kan waktu itu ujiannya marubatsu ya, lebih gampang lagi. Dan menurut gue kalau dibanding ujian restoran, ujian perhotelan jauh lebih gampang menurut gue ya. Tapi memang sih untuk soal ujiannya itu nggak jauh-jauh dari materi yang ada disediain di website ya. Dan itu soalnya semua bahasa Jepang, dan tapi teman-teman itu nggak perlu khawatir ya soal kanjinya, karena di atas kanjinya itu ada cara baca kanjinya, ada huruf hiragananya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir soal baca kanjinya. Teman-teman itu cukup menghafal kotobanya aja, kosakatanya aja, terus bagaimana cara teman-teman mengartikan soalnya. Dan soalnya juga nggak begitu panjang sih, paling yang panjang itu soal HHHP ya, itu yang paling agak panjang, dan itu memang agak gimana ya, malas aja sih bacanya. Dan overall sih menurut gue soalnya ya sesuai dengan materi sih, tapi ada juga sih beberapa yang nggak sesuai materi, tapi nggak banyak sih, memang rata-rata ada yang di materi semuanya. Dan menurut gue soalnya bisa dibilang lumayan lah ya, karena gue juga ada beberapa soal yang nggak bisa gue jawab, dan juga ada beberapa soal yang bikin gue ragu. Jadi gue nggak tahu deh hasilnya bagaimana, mudah-mudahan aja lulus, tapi gue berharapnya sih lulus, jadi gue nggak perlu ngulang ujian lagi, karena ujiannya cukup mahal ya, karena biaya ujiannya itu 7.000 ya, beda sama ujian perhotelan. Kalau ujian perhotelan kan harusnya 7.000, tapi didiskon jadi 3.500. Nah itu ya nggak begitu ribet sih sebenarnya ujiannya, yang penting pahami materinya aja, terus perbanyak kosakata yang ada di materi itu. Maksudnya kan di materi itu kan dijelaskan dengan menggunakan bahasa Jepang, jadi
kotoba yang teman-teman itu nggak mengerti, teman-teman itu bisa hafal karena beberapa kotoba tanggo yang ada di materi itu digunain di soal ujian. Dan juga ini apa ya? Dan itu memang materi itu sangat sangat berfaedah sekali menurut gue. Oh ya, dan untuk contoh soalnya sendiri gue belum bisa bikin videonya karena akhir-akhir ini hotel sangat sibuk, jadi gue belum sempat bikin video. Dan mungkin setelah gue ngupload video ini, gue bakal bikin review pembahasan soal tentang ujian restoran. Jadi mungkin pembahasannya itu memang agak cukup panjang ya, tapi di contoh soal yang gue punya itu nggak begitu jauh beda dengan soal yang akan keluar di ujian nanti. Nah, jadi buat teman-teman yang nungguin soalnya, silakan tungguin aja ya video berikutnya karena mungkin agak cukup butuh waktu ya, karena akhir-akhir ini hotel sangat sibuk sekali karena biasalah akhir tahun gitu kan, memang hotel selalu sibuk. Dan anehnya walaupun di saat corona seperti ini hotel juga sibuk. Dan sekarang bisa teman-teman lihat di sekitar gue ini ramai sekali ya, karena di Hakata ini kalau akhir tahun ya memang kayak gini dekorasinya, Illuminati. Dan ini bisa dibilang sangat bagus sekali ya. Cuma ini adanya di antara akhir musim semi sampai awal musim dingin. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama Hakata, memang yang paling bagus datang itu saat-saat seperti ini. Ini sangat bagus sekali. Nah, jadi begitu ya kira-kira review tentang ujian restoran yang bisa gue sampaikan ya. Kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa tulis aja di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sepertinya cukup, dan mungkin kita akan coba melihat sedikit tentang Hakata ya. Di sini ya Hakata Eki. Lumayan bagus loh. Sebenarnya di sini banyak juga, nggak cuma di sini aja, di sebelah sana juga ada. Di sini karena banyak orang, gue takut nabrak ya soalnya. Nah, di sebelah sana juga ada tuh banyak. Nah, di sini memang lagi tempat yang paling waktu-waktu yang paling bagus ya untuk ke Hakata sekarang ya. Nah, di situ ada juga besar Natal. Nah, oke ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gue sampai habis. Jika kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan buat teman-teman yang nunggu review soal pembahasan soal ujiannya, bisa ikutin video gue ya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.